Moro-moro disumpah WNI, mode silent PSSI datangkan oleh Romani bukan main, hingga Arab Saudi siaga 1. Ya, satu persatu berapa main keturunan Grade A mulai bergabung bersama timnas Indonesia dan akan bermain di round ketiga. Di mana pemain yang telah disetujui oleh FIFA seperti nama Martin Paes yang sudah bisa membela timnas Indonesia karena telah diresmikan oleh FIFA untuk membela tanah air. Dan baru-baru ini terdengar kabar juga bahwa para pemain keturunan seperti Ole Romani dan Mauro Zylstra juga celaka lagi akan membela timnas Indonesia. Di mana pada waktu yang semakin dekat ke round ketiga, PSSI berupaya untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menghadapi round ketiga. Seperti salah satunya yang mendatangkan para pemain keturunan Grade A yang diproyeksi bisa menambah kekuatan lini per lini di skuad timnas agar Indonesia bisa tampil maksimal di round ketiga nanti. Di mana sesuai jadwal yang beredar bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada pertandingan awal yang akan digelar pada 5 September nanti. Jelas untuk menghadapi tim-tim besar seperti di grup C. Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang mempunyai mental yang kuat serta tak goyah jika menghadapi tim-tim besar langganan Piala Dunia. Karena itulah PSSI dan Coach Shin melakukan segala cara untuk Indonesia bisa bermain maksimal dengan penambahan para pemain Grade A. Di mana seperti yang kita bicarakan tadi, selain Martin Paes ada juga 2 pemain Grade A yang digadang-gadang selangkah lagi akan bergabung bersama timnas Indonesia, Ole Romani dan Mauro Zylstra. Dengan kabar yang mencuat tersebut membuat pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mensiasati timnya untuk bisa siaga 1 karena melihat Indonesia selalu berbenah dan akan menjadi tim yang juga diperhitungkan. Dan menarik untuk disimak, lantas inilah jalan cerita selengkapnya. Ya, diketahui bahwa timnas Indonesia memang mempunyai masalah di sektor lini serang tanpa juga mengesampingkan Martin Paes yang sudah bisa membela timnas Indonesia. Namun bukan berarti lini belakang kita begitu mapan. Namun banyak yang harus diperbaiki dari chemistry antar pemain. Tetapi yang menonjol pada skuad ini adalah kekurangan di susahnya mencetak gol. Nama Ole Romani tentu diharapkan bisa mengisi masalah yang ada. Namun sebelum menginjak ke situ, salah satu pengamat sepak bola Bung Harpan yang menyepil perihal percakapannya dengan Ole Romani usai FC Utrecht melawan Venezia waktu lalu. Di sana Bung Harpan mengatakan bahwa Ole sendiri mempunyai pertimbangan untuk bisa bergabung bersama timnas. Dan ia juga menjamin bahwa proses Ole sudah menuju ke arah timnas Indonesia. Selain itu, salah satu seorang yang mempunyai hubungan erat dengan PSSI melalui akun yang bernama Shine Danco yang mau jawab kepada seorang penanya tentang kabar bergabungnya Ole ke timnas Indonesia. Di mana menurutnya Ole sudah mau tetapi harus menunggu keputusan resmi dari federasinya. Intinya Bang Ole ini sudah mengetahui banyak tentang Indonesia. Ia juga tertarik memakan rendang. Dan ia melihat ambisi yang besar dari fans timnas Indonesia yang menantinya. Sehingga ia terlihat memfollow akun Instagram resmi Erick Thohir, Pak Ketua Umum yang diperhitungkan di dunia sepak bola. Jadi mungkin ini adalah mode silent diam-diam dari PSSI. Moro-moro sudah disumpah. Sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau adanya aku ancaman terhadap Harimau Melaya, memang squad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang player 10 dia ada 60 atau 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Ya, PSSI yang secara diam-diam ingin mendapatkan para pemain keturunan Grade A, yang hal itu langsung diketahui oleh kedua negara yang akan menjadi lawan pertama seperti Arab Saudi dan Australia. Diketahui telah memasang mode siaga 1. Disebut Mancini ataupun pelatih Australia Graham Arnold menilai bahwa timnas Indonesia akan menjadi ancaman yang besar seperti Jepang yang pernah berkata demikian. Jika PSSI berhasil menambah 2 bahkan 3 pemain saja, maka 80% dirasa timnas Indonesia adalah tim Asia yang seperti tim Eropa. Karena kita tahu mulai adanya Martin Paes yang baru-baru ini bisa membela timnas Indonesia. Diproyeksi akan menjaga gawang timnas Indonesia. Di posisi back ada Bang J, Rizky Ridho, atau mungkin Asnawi yang bisa bergantian dengan Sandy Walsh. Sedangkan di pos sayap kiri ada Saine Patinama yang bisa bergantian dengan Calvin Verdong yang mungkin akan diturunkan oleh Coach Shin, mengingat ketidakhadiran Elkan yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Kemudian di barisan gelandang ada Nathan Chu hingga Marcelino Ferdinand yang akan dihiasi oleh sang Profesor Tom Haye. Sedangkan di barisan sendiri, dengan adanya Ole dan Mauro Zylstra, maka bisa dipastikan Coach Shin akan menempatkan Rafael Struijk di pos sayap kanan hingga Ragnar di sayap kiri. Ole Romani atau Mauro Zylstra di posisi striker, yang bisa membuat lini sekarang timnas Indonesia semakin tajam.